seorang dosen ITB yang sangat inspiratif sekali ya, terutama bagi kami ya, bagi kami mahasiswa dan juga buat masyarakat. Jadi beliau ini merupakan sosok motivator kalau bagi kami ya, karena sering banget beliau berbagi inspirasinya, terutama kalau untuk mahasiswa di bidang akademik, beliau sering menceritakan tentang pengalaman-pengalaman beliau yang memotivasi kami untuk selalu bergerak maju gitu ya. Oke Bapak Ibu semuanya, seperti biasa untuk webinar-webinar yang dilaksanakan oleh LPP Salman, ada 2 sesi utama. Pertama nanti ada pemaparan materi, kemudian yang kedua nanti bakal ada sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawabnya kita akan lakukan melalui Mentimeter. Nah, barangkali buat Bapak Ibu yang belum pernah mencoba Mentimeter atau barangkali baru pertama bergabung di webinar LPP Salman ITB, izinkan saya untuk memberikan teknis ya. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya mau bertanya, Bapak Ibu bisa akses menti.com ya. Jadi Bapak Ibu buka di browsernya masing-masing. Jadi dibuka, ini saya coba share screen ya. Share screen-nya mudah-mudahan udah terlihat semuanya ya. Jadi nanti Bapak Ibu di browsernya silahkan diketikkan menti.com ya. Jadi di sini nanti Bapak Ibu ketikkan menti.com, kemudian klik ya. Nanti akan muncul seperti ini. Please enter the code. Nah, masukkan kodenya adalah 345612. 345612. Ya, jadi mohon ditulis terlebih dahulu sekarang sambil nanti Bapak Ibu, karena barangkali nanti ketika pemateri menyampaikan materinya, Bapak Ibu terbersit pertanyaan, silahkan masuk ke menti.com, kemudian ketikkan 345612. Setelah diketikkan, klik submit. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini, silahkan tuliskan pertanyaan untuk pemateri. Boleh Bapak Ibu memperkenalkan diri dulu, misalnya saya Arpan, misalnya dari SMA 1, misalnya Garut ya. Nah, pertanyaannya misalnya karakter apa saja yang harus dimiliki guru mulia? Karakter apa saja yang harus dimiliki guru mulia misalnya gitu ya. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu setelah diketik pertanyaannya silahkan disubmit ya. Nah, setelah disubmit nanti pertanyaan Bapak Ibu akan kami munculkan sehingga bisa dibaca oleh kami dan oleh pemateri. Ya, mudah-mudahan sampai sini cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti selama pemaparan materi nanti Bapak Ibu dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaan, karena nanti setelah pemateri menyampaikan bahasannya, insya Allah kita akan ada sesi tanya jawab. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Kemudian selain itu nanti pada saat berjalannya acara kami juga akan men-sharekan daftar hadir ya. Jadi nanti link daftar hadir mohon Bapak Ibu isi sebagai bukti kehadiran di serial pertama, karena nanti kita bakalan ada 3 serial ya. Yang pertama yang Sabtu sekarang, kemudian nanti tanggal 23 sama 30. Nah, tapi selain serial webinar ini, kami juga melaksanakan webinar yang lain di pekan depan. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin nanti pekan depan mau ikutan webinar yang lain yang kami laksanakan, itu ada webinar karakter. Kalau untuk webinar Sang Guru ini kita laksanakan seri pertama hari ini tanggal 9, kemudian seri keduanya tanggal 23, seri ketiganya tanggal 30. Nah, untuk penerbitan sertifikat nantinya Bapak Ibu kami harapkan untuk menghadiri ketiganya gitu ya. Oke Bapak Ibu, untuk teknisnya seperti itu ya. Ini udah ada yang menuliskan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk berikutnya kita langsung saja dengarkan pemaparan materi dari Mas Her ya. Beliau ini karena sangat dekat dengan mahasiswa ya. Jadi akrabnya di sapanya Mas Her. Assalamualaikum Mas Her. Halo, Assalamualaikum.
Ya, ini Bapak Waalaikumsalam masih di mute. warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kedengaran suara saya? Sudah kedengaran Pak, Alhamdulillah Pak. Ya, baik, alhamdulillah. Cukup cukup jelas atau masih terlalu kecil? Cukup jelas Pak. Kalau di saya, Ya. mungkin di antara Bapak Ibu suara Mas Her sudah kedengaran? Ya, sudah cukup jelas katanya Pak dari peserta juga Pak. Baik, Monggo Mas Her alhamdulillah. dimulai. Baik, terima kasih Kak Arpan. Saya boleh share ya, saya menggunakan bahan ini, jadi saya akan share. Semoga bisa terlihat dengan jelas apa yang saya paparkan. Apakah sudah tampak ya? Mungkin sedikit ada perlu waktu ya supaya bisa tampak. Mohon bisa bersabar. Sudah terlihat? Ya, sudah terlihat Pak. Sudah slideshow atau belum? Belum Pak, belum slideshow. Masih tampilan PPT biasa Pak, belum di slideshow. Sudah slideshow sekarang? Ya, sekarang sudah Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya bersyukur sekali pada pagi hari ini diundang oleh LPP Salman untuk bisa berbagi ya, dan juga sekaligus bisa belajar, karena saya juga yakin saya bisa belajar dari siapa saja, dan saya ingin belajar dari siapa saja juga. Mungkin dengan interaksi dengan para ibu, bapak, dan guru yang sangat mulia, saya bisa banyak mendapatkan pelajaran yang tidak terfikirkan oleh saya sebelumnya. Oleh karena itu, undangan ini dengan sangat antusias saya terima, dan dengan sangat gembira dan juga bersyukur karena pagi hari ini tidak bentrok dengan waktu kegiatan yang lain, sehingga saya bisa berada di forum webinar ini. Saya diminta untuk berbicara tentang guru mulia dan tantangannya. Ya, moga-moga saya bisa menyampaikan sesuatu yang ada manfaatnya, baik untuk Ibu Bapak sekalian dan juga untuk saya. Karena apa yang saya ucapkan, itu mestinya saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya ucapkan. Itu keyakinan saya, sehingga saya harus melihat itu sebagai sesuatu yang juga ada manfaatnya untuk saya sendiri. Nah, ini saya selalu setiap berbicara, berceramah, selalu saya tampilkan ini. Bendera merah putih sudah terlihat, Mas Arpan. Ya. Ini moga-moga sudah, Sudah. Ya, baik. Ya, saya takut ada keterlambatan, setiap perubahan slide ada keterlambatan. Ini selalu saya tampilkan untuk mengungkapkan perasaan syukur saya bahwa begitu lahir saya menjadi warga negara sebuah bangsa yang besar ya. Bangsa ini bangsa yang besar ya. Yang kita harus syukuri dengan semua nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan, pencipta alam semesta. Ada negara yang seperti Indonesia, ya, yang sangat unik di dunia. Ini negara Indonesia ini dalam banyak hal. Nanti kita sambil jalan kita lihat bersama-sama bagaimana keunikan negara ini yang menyebabkan memang kita harus banyak bersyukur bahwa kita menjadi warga negara bangsa yang besar ya. Tentu dengan segala kekurangannya, karena selalu saja ada hal yang memang masih perlu perbaikan, dan kita bersyukur karena itu menjadi ladang amal soleh kita untuk turut serta mewarnai Indonesia, dan moga-moga bisa mewariskan Indonesia esok itu jauh lebih baik dari hari ini kepada generasi mendatang. Nah, ini beberapa kota yang pernah saya kunjungi, ya. Ini sengaja saya cantumkan, artinya saya punya beberapa hal yang bisa saya share bersama dengan Ibu Bapak sekalian, Bapak Ibu guru yang sangat saya hormati, ya. Pengalaman panjang, saya tidak tahu persis, tapi umur saya sekarang ini 65 tahun, mungkin sebagian besar masih jauh lebih muda dibandingkan saya, Ibu Bapak guru sekalian ya. Usia saya tahun ini 65 tahun insya Allah. Jadi artinya saya mendapatkan kesempatan menjalani hidup lebih dulu mungkin ya dugaan saya dengan dibandingkan Ibu Bapak sekalian. Kalau Ibu Bapak sekalian usianya 65 jadi pas masa pensiun. Ya. Tapi karena Ibu Bapak sekalian aktif, jadi dugaan saya Ibu Bapak sekalian usianya jauh di bawah 65. Usia saya 65 pada tahun ini. Jadi perjalanan yang
panjang yang mungkin memiliki sejumlah pengalaman yang bisa saya bagi dengan Ibu Bapak sekalian. Nah, saya terlahir sebagai putra seorang guru. Ibu bapak saya adalah guru. Pada waktu saya lahir, beliau berdua adalah guru SD. Ini sebelah kiri adalah saya dengan ibu saya. Ibu saya sekarang usianya 88 tahun, masih ada. Tinggal bersama saya di rumah saya. Ibu saya. Mula-mula beliau tinggal jauh di Jawa Timur. Ya. Beliau tidak mau meninggalkan rumah karena merasa mendapatkan amanah dari almarhum bapak untuk menjaga rumah. Ya. Almarhum bapak sudah meninggal. Sehingga beliau ingin tetap di rumah. Tapi dengan usia yang semakin lanjut, kemudian beliau pernah jatuh dan sakit. Padahal putra-putrinya itu sebagian besar berada jauh dari beliau. Akhirnya beliau saya bawa ke rumah dan akhirnya beliau bersedia untuk tinggal bersama kami. Di sebelah kanan ini adalah beliau waktu dijemput oleh saya dan istri saya. Untuk kami bawa tinggal satu rumah sekarang dengan saya ibu saya. Ya, beliau dulu adalah guru SD. Ayah saya juga adalah guru SD. Jadi kebetulan saya dibesarkan dari keluarga guru. Sehingga setiap bertemu dengan Bapak Ibu guru saya selalu teringat bagaimana kehidupan seorang guru pada zaman dulu. Ya. Kehidupan seorang guru pada zaman dulu itu ya berat sekali kalau menurut saya dibandingkan guru pada zaman sekarang. Mungkin sebagian guru juga masih menghadapi tantangan yang sangat berat, khususnya untuk Bapak Ibu guru yang berada di wilayah 3T, mungkin sangat berat. Tapi mungkin di perkotaan juga sangat berat, ya, karena ada tantangan tersendiri. Ya. Ya, jadi saya terbayang bagaimana pada waktu kecil hidup kami sangat susah. Ya. Sehingga pada waktu ayah menengok saya pada waktu masih kuliah, dan beliau ingin saya menjadi dosen, pada waktu itu saya tidak mau. Ditanya oleh ayah saya, kenapa? Ya saya takut hidup susah. Takut hidup susah ya karena saya melihat ayah dan ibu saya hidupnya susah sekali. Tetapi akhirnya takdir Allah menghadapi, akhirnya saya juga menekuni profesi seperti ayah dan ibu saya sebagai pengajar, sebagai guru ya, di sebuah perguruan tinggi di Bandung. Ya. Jadi itu pengalaman yang sangat berkesan pada waktu saya kecil, betapa seorang guru itu hidupnya sangat susah ya pada zaman dulu. Ya. Sekarang mungkin juga relatif lebih baik saya kira ya. Saya kira dugaan saya, jadi bersyukur buat sekalian. Dari waktu ke waktu negara kita sudah semakin baik, tentu masih jauh dari sempurna, masih memerlukan perjuangan lebih lanjut oleh generasi berikutnya, oleh kita semuanya. Nah ini gambar dari para mahasiswa saya di dalam laboratorium yang saya pimpin. Sebagian ini tidak semuanya ada di sini. Sebagian ini sudah menjadi dosen ya. Sudah terjun di masyarakat, sebagian sedang studi lebih lanjut, ya. Begitu mengalir ya karena di dunia pendidikan kan guru atau dosen selalu menghadapi generasi-generasi yang datang dan pergi ya. Ini salah satu momen di suatu angkatan yang bertemu, kami secara rutin sering bertemu 1 pekan sekali sambil makan siang bareng dengan para mahasiswa yang berada di dalam bimbingan saya. Jadi dunia pendidikan adalah dunia yang saya tercelup sejak kecil karena ayah dan ibu saya adalah guru, kemudian akhirnya takdir juga membawa saya terjun ke dalam dunia pendidikan. Jadi alhamdulillah kita satu profesi dalam dunia pendidikan, yaitu menyiapkan generasi yang akan datang. Nah ini pertanyaan, kan judulnya Guru Mulia. Mengapa predikatnya seorang guru itu adalah suatu profesi yang mulia, sering disebut sebagai noble profession, ya. Profesi mulia. Ya, saya menafsirkan menurut saya, dan itu menjadi bagian dari kehidupan yang harus kita usahakan, karena guru itu memang dituntut untuk bisa meneladankan karakter mulia. Kita mendidik.
Mendidik apa? Yang terpenting itu mendidik karakter. Karakter yang bagaimana? Karakter yang mulia pada anak didik kita. Ya. Mengapa? Ya tentu agar hari esok itu lebih baik dari hari ini. Kalau dunia diisi oleh mereka yang lebih banyak mengedepankan kemuliaan karakter, saya kira dunia akan menjadi lebih baik. Dan itu tugas guru. Orang yang membawa generasi esok ya, dipersiapkan di hari ini ya, oleh para guru. Ya. Nah, oleh karena itulah guru itu mendapatkan sebutan sebagai profesi mulia karena dia mendidik, tidak hanya mendidik ya, tapi meneladankan, ya, meneladankan karakter yang mulia. Karakter mulia itu seperti apa nanti akan kita lihat bersama-sama, yang sangat diperlukan untuk membuat Indonesia esok lebih baik dari hari ini, dan itu kita dambakan. Kehidupan esok lebih baik itu selalu kita dambakan, karena dengan demikian kita bisa memiliki rekam jejak yang bisa kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kita mulai dengan menjawab mengapa mulia. Dan menurut saya ya ini harus kita yakini bahwa profesi kita adalah profesi yang mulia. Sebab kalau tidak kita yakini mungkin kita tidak akan kuat dalam perjalanan waktu. Jadi memang kita harus meyakini apa yang kita lakukan adalah sebuah hal yang mulia. Karena itu memberikan kekuatan tersendiri pada kita. Kalau kita meyakini yang kita lakukan adalah sesuatu yang mulia, dan mulia itu karena kita meneladankan karakter yang mulia. Kemudian yang kedua juga mengapa dia mulia, karena dia mendidik pewaris dan pembangun masa depan yang bisa menjadi rahmat. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin ya. Tapi kalau itu menjadi bagian dari keyakinan, kita akan berusaha. Moga-moga anak didik kita itu betul-betul menjadi rahmat pada zamannya nanti. Jangan menjadi laknat, naudzubillah. Jangan menjadi perusak, naudzubillah. Kalau bisa mereka yang sempat mendapat sentuhan oleh kita, itu betul-betul menjadi rahmat ya. Bermanfaat bagi masyarakatnya. Di samping bermanfaat bagi diri dan keluarganya, tapi juga bisa memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Moga-moga mereka tidak menjadi koruptor, gitu. Tidak menjadi perusak lingkungan karena mungkin disebabkan karena sifat serakahnya misalnya. Ya. Yang jelas itu sangat jauh dari karakter mulia. Nah ini tugas guru. Kita harus meyakini kita punya tugas ke sana. Jadi tidak hanya sekedar melakukan transfer pengetahuan. Malah sekarang menjadi sangat tidak relevan karena pengetahuan itu sekarang boleh disebut berlimpah ruah. Sehingga sering zaman sekarang ini disebut the age of abundance knowledge. Abad di mana pengetahuan itu berlimpah ruah. Yang semuanya bisa mengaksesnya. Jadi dalam situasi yang seperti itu, peran guru menjadi luar biasa pentingnya karena dia harus bisa mengarahkan anak didik itu memilih materi yang sekarang mudah diakses dari sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi masyarakatnya, supaya dia nanti menjadi rahmat. Nah ini itu selalu yang semacam ini jelas merupakan tugas yang amat mulia ya. Dan sudah barang tentu sesuatu yang mulia itu adalah sesuatu yang berat ya. Saya kira ini sudah sunatullahnya begitu, hukum alamnya begitu. Sesuatu yang mulia itu biasanya adalah sesuatu yang merupakan jalan mendaki lagi sulit. Kemudian yang ketiga ini karena mulia ini juga guru punya peran merekatkan ke Indonesia yang kaya dengan kebinekaan. Nah ini tugas guru ini. Bagaimana bangsa kita yang sangat lebar spektrumnya, spektrum budaya, ya, dan termasuk juga spektrum karakter masyarakatnya, sukunya, bahasanya, itu sangat beraneka ragam. Dari satu sisi ini jelas sebuah rahmat dari Allah SWT, karena kita mengenal dari
ilmu pengetahuan alam bahwa suatu sistem itu akan semakin stabil jika sistem itu semakin beraneka ragam. Nah, bangsa kita ini beraneka ragam, sangat lebar spektrumnya. Jumlah bahasanya itu bisa sampai ratusan. Dan itu menurut saya rasa keunikan bangsa ini ya di dunia. Ya. Di samping bentuk itu disebabkan karena bentuknya pulau-pulau ya. Sehingga setiap pulau mengembangkan budayanya sendiri-sendiri. Akibatnya menjadi sangat beraneka ragam bangsa kita. Nah, salah satu tugas guru itu diantaranya, yang itu tugas yang sangat mulia, itu merekatkan keindonesiaan. Ya. Artinya turut menjaga agar NKRI ini mampu bertahan dalam perjalanan sejarah. Ya. Karena kita berhasil merekatkan keanekaragaman itu. Ya. Tidak harus diseragamkan karena keanekaragaman itu adalah sunatullah. Bahkan semakin beraneka ragam, suatu sistem di alam ini menjadi semakin stabil sebetulnya asal bisa dijaga keanekaragamannya itu dengan baik. Ya. Jadi guru punya salah satu tugas yang berat, ya, sekaligus mulia itu menanamkan kepada anak didik untuk memelihara keanekaragaman. Itu artinya mendidik anak-anak untuk mampu mengatasi perbedaan pendapat dengan elegan. Ya. Dan ini tidak mudah ya, tidak mudah di dalam dunia yang menjadi semakin terhubung, semakin terkoneksi karena adanya gawai, adanya gadget, adanya HP, adanya media sosial. Ya. Dari satu sisi itu adalah sebuah hal yang membantu untuk saling mengenal. Ya. Tapi kalau tidak hati-hati juga membantu dengan cepat terjadinya polarisasi. Terjadinya sekat-sekat. Ya, saya tidak perlu susah-susah mengambilkan contoh. Ya. Kalau mau contoh yang dalam tataran global misalnya, apa yang terjadi di Amerika hari ini kita melihat itu, polarisasi itu dibantu menjadi sangat terkristalisasi karena adanya gawai. Kita kadang-kadang hanya menjadi bersedia mendengarkan, membaca hal-hal yang sesuai dengan kita melalui media sosial dan kita pilih media sosial yang cocok dengan kita. Sehingga kita tidak pernah mendapatkan informasi yang berbeda. Ya, karena kita sudah memilih kelompok sosial yang sependapat dengan kita. Ya, akibatnya kita tersekat. Ya, dengan adanya gawai itu dengan adanya medsos itu menjadi tersekat. Itu menyebabkan polarisasi. Di Indonesia juga ada kecenderungan seperti itu. Khususnya kalau kita berbicara di ranah politik ya, dan itu bisa sangat keras perbedaannya ya, dan itu bisa menimbulkan juga gesekan. Dan itu tugas guru untuk menyelesaikan masalah seperti itu ya. Jadi itu sebabnya menjadi suatu hal yang sangat mulia kalau guru bisa turut serta merekatkan keindonesiaan yang kaya dengan kebinekaan ya, tanpa mengorbankan identitas diri, karena memang kalau identitas diri dikorbankan jadi kebinekaan jadi hilang. Ya. Tapi bagaimana istilahnya ada hidup bersama ya, dengan damai walaupun berbeda ya, koeksistensi ya, dalam perbedaan. Dan ini tidak mudah. Ya. Ini mesti dilatih sejak kecil bisa menghargai perbedaan, dan itu sebuah tugas yang sangat mulia. Menurut saya itu juga bagian dari tugas seorang guru, dan karena itu guru adalah profesi yang sangat mulia karena termasuk berada di garda depan ya untuk menjaga kebinekaan, karena kan menangani sejak anak-anak. Profesi guru kan sejak anak-anak ya, ditangani dididik oleh para guru. Ya. Apakah dia nanti bisa menghadapi perbedaan atau tidak itu sangat tergantung pada pendidikan yang diantaranya diberikan oleh para guru. Ya, itu sebabnya saya nilai guru ini tugasnya sangat mulia. Yang keempat yang tidak kalah pentingnya, karena sebetulnya menjadi seorang guru itu, ini saya masih sangat terpengaruh oleh trauma yang saya alami sejak kecil ya, dan itu saya yakini sampai sekarang. Guru ini adalah jalan hidup. Dan harus disadari sejak dari awal konsekuensinya adalah seorang guru itu sudah mengendarai
kendaraan penderitaan. Ya. Memang ini sangat sangat dramatis istilahnya. Ya. Tapi saya melihatnya seperti itu karena tantangannya luar biasa. Di saat masyarakat yang sangat materialistis, guru itu hidupnya ya mungkin pas-pasan gitu. Tapi punya tanggung jawab yang sangat besar. Kan berarti perlu pengorbanan. Dan pengorbanan itu jelas sebuah kemuliaan ya. Bersedia berkorban itu sebuah kemuliaan. Sehingga diabadikan ya dengan tokohnya Ibrahim alaihissalam itu kan. Itu adalah suatu fakta spiritual yang sangat tinggi ya. Dan itu pasti dijalani oleh seorang guru. Saya yakin sekali itu karena ya saya pernah mengalami panjang. Sejak saya kecil saya melihat sendiri bagaimana dan juga sebagai pendidik sekarang juga melihat merasakan sendiri bagaimana perjalanan mendaki lagi sulit itu. Ya. Sampai pada satu level tertentu ya itu pengorbanan yang sangat panjang. Dan itu saya nilai sebagai sebuah kemuliaan. Pengorbanan itu adalah sebuah kemuliaan. Saya melihatnya seperti itu. Ini paling tidak ada 4 hal ya yang saya pandang mengapa guru itu adalah profesi yang mulia. Ada 4 hal. Sekurang-kurangnya bisa ditambah dalam banyak. Tapi paling tidak itu yang dapat saya lihat, saya rasakan, saya tercelup di dalamnya seperti itu. Saya melihatnya seperti itu. Oleh karena itu kita perlu sebagai pendidik perlu mengenal diri dengan cermat supaya kita bisa menghadapi tuntutan tadi itu, tuntutan mengapa seorang guru itu berpredikat mulia. Ya. Dan kita perlu mempersiapkan diri kalau kita menjadikan profesi guru sebagai jalan hidup kita. Dan itu harus terus-menerus diperkuat. Yang pertama memang menurut saya itu kita harus membangun dan menjaga niat mulia itu. Kalau tidak ya kita tidak tahan nanti. Kalau tidak tahan itu bisa saja kode etik guru itu kita langgar. Guru kan punya kode etik ya. Pengajar itu punya kode etik. Misalnya harus mampu bersikap fair, adil kepada anak didik. Bersikap adil kepada anak didik. Ya. Kalau kita memberikan les kepada anak didik, ya diberikan kepada semuanya. Ya. Tidak hanya sekelompok kecil yang mungkin bisa membayar. Ya. Harus diberikan kepada semuanya. Karena kalau tidak gitu kita akan ada conflict of interest. Jadi kalau memberikan tambahan, mesti harus diatur oleh sekolah. Bahwa kemudian sekolah memberikan insentif lebih, boleh. Tapi semuanya mendapatkan hak siswanya itu. Sehingga kode etik untuk berlaku fair itu tidak rusak. Dan itu juga akan menimbulkan erosi hormat dari anak didik kita sendiri. Kalau anak didik kita tahu bahwa si A, B, C itu nilainya lebih baik karena dia kita ajar khusus ya misalnya. Nah, ini bagian dari menjaga niat yang mulia itu. Dan itu memang godaan besar sekali di sana. Ini menjadi sangat penting ya, membangun dan menjaga niat mulia. Karena kita tentu tidak ingin sudah susah payah kita bekerja. Bagi kita yang percaya nanti di akhirat itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ternyata kerja-kerja kita semua itu seperti debu di atas batu yang licin dan kemudian tersiram hujan. Jadi habis sia-sia. Itu kita tidak ingin. Itu terjadi pada diri kita. Jangan sampai amal soleh yang berat dan mulia itu kemudian lenyap. Ini menjadi sangat penting ya, menjaga juga membangun niat mulia ini tetap tegak ya, dalam perjalanan waktu. Dan saya memang harus akui itu tidak mudah. Dan kita harus punya keyakinan kuat bahwa tidak ada masalah yang tanpa solusi. Karena sepanjang perjalanan karir seorang dokter itu masalah itu tidak pernah sepi ya. Baik masalah yang
kita hadapi dengan para siswa, anak didik kita, maupun masalah personal yang kita hadapi di dalam keluarga kita. Itu tidak pernah sepi. Ya. Dan itu bisa mengganggu antusiasme di dalam mengajar. Ya. Padahal antusiasme ini penting. Sesuatu yang juga harus kita teladankan. Ya. Antusiasme itu pada anak didik kita. Sebab kalau tidak ada antusiasme, anak-anak itu tidak berani membangun mimpi besar. Padahal anak-anak harus diajarkan untuk berani punya mimpi besar. Gantungkanlah impianmu setinggi langit kan, setinggi bintang begitu kan itu. Itu sesuatu yang penting menurut saya ditanamkan kepada anak-anak kita. Mereka harus berani punya mimpi besar, punya visi, punya ambisi yang positif tentunya harus berani. Dan mereka juga harus melihat visi dan ambisi yang besar itu memang perlu ketekunan, perlu kerja keras, ya, perlu kerja cerdas. Itu harus tertanam pada. Nah, kalau kita punya persoalan yang menggelayuti sehingga di dalam mengajar itu kita tidak menunjukkan antusiasme, itu tentu ada dampaknya pada anak didik kita. Jadi oleh karena itu tantangannya tidak ringan saya sebutkan. Tapi kita harus punya keyakinan bahwa tidak ada masalah yang tanpa solusi. Dan masalah itu bisa jadi merupakan pendidikan dari Tuhan agar kita lebih kokoh berdiri. Kita harus selalu berusaha dalam arti mencari solusi itu melihat semua itu sebagai sesuatu yang positif. Ya. Sesuatu yang positif. Nah, tentu ini apa yang saya sampaikan itu enak hanya ngomong, hanya konsep ya. Sebenarnya ya saya jalani sendiri karena dulu sambil sekolah saya ini harus bekerja. Macam-macam saya kerjakan, dari tukang sampah pernah, membersihkan isinya orang juga pernah. Dan macam-macam sudah saya jalani supaya saya tetap bisa sekolah. Jadi itu berdasarkan penelusuran pengalaman itu. Ternyata memang tidak ada masalah yang tanpa solusi. Hanya kadang-kadang solusinya ini harus kita cari. Dan kenapa harus kita cari? Mungkin Tuhan ingin mendidik kita mengembangkan kreativitas ya, di dalam mencari solusi. Ya. Jadi itu selalu saya pandang sebagai bagian dari pendidikan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan alhamdulillah guru itu tidak pernah kekurangan masalah. Dan mungkin itu memang karena tugasnya sebagai guru harus bisa memberikan jalan keluar kepada anak didiknya sehingga guru dilatih oleh Tuhan sendiri dengan banyak masalah. Saya melihatnya secara positif seperti itu. Dan juga harus disadari juga guru bukan profesi yang berujung pada hidup mewah. Ya. Kita bukan pengusaha, kita ini guru ya. Jadi mungkin ya beda ininya kayak hidupnya, stylenya. Tidak berarti kita harus hidup susah payah enggak, tapi salah kalau pengen jadi guru, pengen hidupnya nanti itu seperti para selebritis ya, tidak cocok ya. Dan bahkan menunjukkan kayak selebritis juga nggak cocok juga untuk seorang guru. Jadi ini harus disadari betul ya, oleh mereka yang bersedia untuk terjun dalam noble profession ini, profesi mulia ini. Ya. Jadi bukan selebriti, lebih banyak menggeluti masalah dan kadang-kadang menggeluti masalah itu dalam kesendirian. Sepi dalam kesendirian, dalam arti tidak ada orang yang bisa membantu. Gitu. Minta tolong kiri kanan, nggak ada yang bisa. Hingga kita dalam kesendirian. Nah, sebenarnya juga kalau dari sisi ajaran agama, ini juga ada positifnya. Karena kalau sudah begitu, kita hanya bisa lari kepada Tuhan. Jadi itu juga bisa merupakan kendaraan untuk bertakarub ya. Mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus punya keyakinan kalau kita sudah mengadukan pada Allah, Allah itu akan mendengar doa kita. Dan cepat atau lambat doa itu akan terjawab. Dan ini masalah keyakinan memang ya, ini masalah keyakinan. Tapi kalau kita punya keyakinan positif, prasangka kita pada Tuhan itu yang akan jadi kenyataan. Ya. Kalau kita berprasangka positif pada Tuhan, itu yang akan terjadi. Kalau kita punya prasangka bahwa Tuhan nanti pasti akan menolong, ya itu yang akan terjadi. Tapi kalau kita punya prasangka negatif, itu juga yang akan terjadi. Ya. Menurut saya menjadi sangat penting oleh karena itu. Ya.
Lalu 3 hal ini yang harus terus kita asah ini. Karakter, kompetensi, dan literasi guru ini harus terus-menerus diasah. Sebab dunia kan berubah dengan cepat ya. Segala sesuatu itu bisa dengan sangat cepat menjadi obsolete ya, menjadi kuno ya, menjadi tidak berlaku lagi ya. Sehingga ini ketiga hal yang sangat penting ini, karakter, kompetensi, dan literasi ini harus kita asah terus ya, sebagai konsekuensi logis ya dari seorang guru. Karena anak didik kita sekarang punya akses pada sumber pengetahuan yang praktis sama dengan kita. Karena mereka memiliki fasilitas yang bisa mengakses. Kalau dulu guru itu sumber pengetahuan ya di dalam kelas. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Guru bukan sumber satu-satunya. Dan kita tentu harus mengasah juga pengetahuan atau kompetensi literasi itu terus-menerus supaya kita bisa memberikan arahan yang benar pada anak didik kita supaya mereka bisa menjawab tantangan pada zamannya. Ya. Jadi ini mengenal diri yang seperti ini beberapa saja saya garis bawahi 5 hal yang harus kita sadari sepenuhnya sebagai seorang guru. Ya, saya berpendapat seperti itu. Nanti kalau tidak sepakat ya kita diskusikan bersama-sama. Ya. Nah ini saya lihat tadi saya sebutkan Indonesia ini luar biasa yang patut kita syukuri, dan peran guru ini untuk membuat Indonesia lebih baik itu luar biasa. Ya. Jadi buat sekarang di zaman seperti sekarang Ibu tinggal bisa tanya ke Google jarak antara Sabang ke Merauke itu berapa. Ibu akan dapatkan jawabannya. Ya, 5.428 km ya. Itu angka itu mungkin tidak punya makna, tidak punya kesan. Baru kalau kita tanya jarak antara San Francisco di sini paling barat dan New York paling timur. Ya. Itu kalau dari Google jawabnya cuma 4.400. Indonesia itu 5.428. Jadi lebih luas dibandingkan bentangan Amerika. Itu negara kita. Jadi besar sekali negara kita ini. Ya. Lalu jumlah pulaunya itu mungkin kita hafal ya. Apa Ibu Guru karena mengajarkan pada ini. Ya kalau menurut data dari 8 jumlahnya 17.000. Kalau data dari CIA, Central Intelligence Agency-nya Amerika, katanya cuma 12.000 ya. Ya cuma angka ribuan itu apal, tapi barangkali hanya sekedar angka. Barangkali kita baru terkejut kalau makna dari 17.000 itu apa. Itu kalau kita diminta untuk mengunjungi pulau-pulau itu dan tinggal sehari saja, itu baru selesai kurang lebih 50 tahun baru selesai. Karena setahun cuma 365 hari. 17.000 dibagi 365 itu ya sekitar antara 45 sampai 50 tahun baru selesai. Jadi luar biasa negara kita ini. Kekayaannya luar biasa sekali. Ya. Ada yang wilayah yang kalau kita cangkul itu bukan tanah yang kita boleh, tapi emas. Kalau kita cangkul boleh bukan tanah, tapi batu bara. Itu benar, itu tidak mengada-ada. Ya. Luar biasa kayanya. Dan negara kita juga kaya dengan sesuatu yang sering kita abaikan. Negara kita itu kaya sekali dengan masalah. Dan banyak masalahnya itu berkelas dunia. Sehingga kalau kita bisa menyelesaikan, kita langsung menjadi expert pakar kelas dunia. Jadi masalah itu bisa kita pandang sebagai sebuah opportunity, sebuah kesempatan, sebuah peluang sebetulnya. Jadi kita bersyukur. Bahwa kita memiliki segalanya termasuk kita kaya dengan masalah. Nah, jadi buat sekalian kita harus mensyukuri itu semuanya. Dan harus kita buat dia lebih baik dari hari ini. Besok itu lebih baik dari hari ini. Dan itu termasuk tugas seorang guru. Mendidik anak-anaknya, anak didiknya supaya bisa membuat Indonesia esok lebih baik dari hari ini. Jadi tugas yang sangat mulia itu. Ya. Nah ini mengenai kompetensi, karakter, dan literasi yang harus diteladankan. Jadi kita sendiri harus membangun ini. Harus diteladankan. Khususnya yang menyangkut karakter. Ya. Karakter itu kan nggak bisa diajarkan, dia lebih efektif diteladankan. Karakter ya, khususnya itu ada 2 jenis karakter secara garis besar yang berkaitan dengan moralitas, yaitu tentang kejujuran, integritas. Kejujuran kan sesuatu yang bisa menjadi sangat langka ya di satu masyarakat dan itu akibatnya bisa fatal bagi masyarakat. Dan ini tugas guru.
Gimana caranya kita mengajarkan anak didik kita itu supaya jujur ya. Kalau di perguruan tinggi seperti saya, kadang-kadang anak-anak itu saya beri soal atau ujian boleh dikerjakan di rumah. Pada waktu ujian tidak dijaga, itu bagian dari menanamkan integritas kejujuran kepada mereka. Tentu diberikan arahan-arahan lebih dahulu bahwa kejujuran ini sangat penting. Apalagi di zaman seperti sekarang, sekali kita tidak jujur, ketidakjujuran kita kan dikenal di seluruh dunia karena ada gawe yang bisa menyebarkan informasi itu. Kalau sudah itu terjadi, praktis sebagian besar pintu untuk memperoleh kehidupan lebih baik nyaris tertutup karena orang juga tidak mau berhubungan dengan orang yang tidak jujur. Itu sudah hukum alam. Kalau kita dikenal tidak jujur, naudzubillah, sebetulnya masa depan kita sudah menjadi sangat suram. Ya. Nah, oleh karena itu kejujuran harus diajarkan, diteladankan ya. Baik, berarti harus dimulai dari diri kita sendiri. Dan ini luar biasa challenge-nya, tantangannya. Harus terus-menerus kita mohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa meneladankan. Artinya dimulai dari diri kita sendiri. Yang menyangkut moralitas ya, kejujuran, integritas, macam-macam. Satu bangsa ini bisa hancur hanya gara-gara ya sebagian besar rakyat tidak jujur ya. Jadi sangat tidak nyaman hidup di wilayah yang tidak jujur ini. Saya sering berikan gambaran kepada para mahasiswa, alangkah nikmatnya hidup di masyarakat yang jujur itu. Kalau kita ketinggalan tas di stasiun, kita tidak pernah risau. Kita tidak pernah gelisah, karena kita yakin tas kita akan balik nanti dengan sendirinya. Karena semuanya jujur. Jujur mengakui itu bukan barang saya, dan saya tidak berhak mengambil barang saya. Ya. Jadi kita nyaman hidup itu. Kalau seperti itu. Dan saya pernah melihat situasi yang seperti itu. Ya, sayangnya tidak di Indonesia, tapi ini perjuangan kita para guru bagaimana caranya. Tentu usaha ini harus dilakukan tanpa kenal lelah, terus dengan contoh-contoh itu. Ya. Mana hidup jujur itu sangat nyaman kalau hidup jujur. Masyarakat yang dibangun oleh individu yang jujur itu sangat nyaman, tidak pernah ada kekhawatiran barang hilang, barang tertinggal, barang ditinggal pun tidak akan hilang. Ya misalnya saya punya banyak barang itu saya belanja, ya, tapi tidak bisa diangkut dengan sekali angkut. Sudah saya panggil Grab, lalu saya angkut yang bisa saya angkut, yang tidak bisa saya tinggal aja di pinggir jalan. Saya bawa ke rumah, nanti saya balik lagi. Barang saya masih ada di situ, kan enak banget itu kalau ada situasi seperti itu. Ini harus semua masyarakat itu jujur. Ya. Kalau kita masih gelisah dan ternyata barang kita hilang, itu memang kejujuran belum tegak di masyarakat. Dan itu kita tengarai situasinya seperti itu. Nah itu guru perannya besar sekali. Tentu tidak hanya guru, tapi salah satu di antara pilar utama itu adalah guru. Lalu karakter lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah karakter yang berkaitan dengan kinerja. Ya. Ketekunan, kerja keras, ya, itu bagian dari karakter juga. Yang juga harus kita teladankan kepada anak-anak didik kita. Ya. Yang semacam itu. Jadi itu menyangkut tentang karakter. Paling tidak dua hal yang berkaitan dengan moralitas dan kinerja. Itu semuanya terbungkus dalam konsep kalau dalam ajaran agama itu akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Lalu tentang kompetensi ini bisa menyangkut yang perlu diajarkan juga kepada anak didik kita. Ini bisa diajarkan kalau kompetensi ini. Kreativitas, berpikir kritis, bisa bekerja sama di dalam perbedaan. Tadi saya sebut di bagian awal. Bisa menangani perbedaan dengan baik. Ya. Ini bisa diajarkan yang seperti itu. Secara terus-menerus diajarkan. Ya. Mula-mula anak itu kan tidak mau berbagi dengan orang lain, namanya anak kecil ya. Tapi dengan pendidikan dia bisa berbagi. Tidak hanya bisa berbagi, bahkan bisa mensikapi perbedaan. Ini sangat penting untuk Indonesia yang sangat bineka itu, yang sangat beraneka ragam, mengajarkan perbedaan. Ya. Soal kompetensi ini, lalu soal literasi berwawasan ya, punya literasi tentang budaya. Ya, kita mengerti ada bangsa kita itu terdiri dari berbagai macam suku budaya yang berbeda-beda. Ya. Kadang-kadang berbedanya ungkapan bahasanya itu, misalnya kalau dalam satu bahasa itu sebenarnya itu adalah bahasa halus, ya. Tapi di bahasanya kata yang sama itu bisa berarti kasar misalnya. Ya.
Nah ini kan kita harus punya wawasan yang seperti itu sehingga tidak sampai nanti ada yang tersakiti. Penting sekali ada wawasan kemanusiaan. Kalau zaman-zaman seperti sekarang itu wawasan tentang data dan teknologi, literasi data. Nah ini juga bagian-bagian yang diri kita harus terasah ya. Karena ini bagian yang memang harus diajarkan kepada anak didik dalam zaman seperti sekarang ini. Ini 3 hal yang harus terus-menerus kita asah. Karakter, kompetensi, literasi. Karakter itu diperkuat terus-menerus ya. Jangan sampai goyah maksud saya. Kejujuran itu kan harus kita perkuat terus-menerus karena dari waktu-waktu godaannya itu dari banyak sisi untuk menerobos, melanggar karakter mulia itu. Dan ini guru mendapatkan challenge ya, tantangan yang luar biasa di sini. Jadi ini yang harus kita sadari, kita menghadapi situasi yang seperti itu pada saat ini. Ya, ini sejumlah foto-foto saya berkunjung ke sebuah SMP di Papua ya beberapa waktu yang lalu bertemu dengan anak-anak di sana. Ya, mengunjungi Indonesia itu bagian dari apa ya mengenal bangsa dengan lebih baik ya. Makanya saya melakukan banyak perjalanan di negara kita di Papua saya foto. Ini juga berkunjung dalam salah satu laboratorium yang sangat canggih di Universitas Tokyo di Jepang ya. Ruangan sangat canggih sehingga nafas saya tidak boleh mengembus di udara karena mengotori laboratorium sehingga saya menggunakan seperti itu. Tidak boleh nafas itu berembus karena selalu akan bawa kotoran hidung menyebar kemana-mana padahal perangkatnya yang perangkat yang sangat sensitif, ukurannya sangat kecil sehingga tidak boleh ada kotoran. Masuk pun harus mandi. Ini saya di ruang kamar mandi. Tapi mandinya tidak dengan air, tapi disembur dengan udara dari kiri, kanan, atas, bawah. Ya, supaya semua kotoran yang menempel di pakaian saya itu bisa hilang. Ini misalnya salah satu contoh. Nah ini karakteristik yang dihadapi oleh guru abad 21. Ini juga dari internet saja saya cari 21st century teachers. Ya. Ini beberapa halnya tentu beda-beda, tapi ini poin-poin yang menurut saya sangat penting untuk kita sadari ya. Kita harus menaruh perhatian. Kelas-kelas itu mungkin kelas-kelas yang kita ampuh di dalam kelas itu mungkin kalau di kota-kota besar mungkin sudah tidak hibrida lagi, tapi bisa juga tetap hibrida dan campur ya. Ada yang punya gawe, ada yang tidak punya gawe. Yang punya gawe, yang punya fasilitas seperti itu tentu beda dengan anak yang tidak punya gawe. Akses pada informasi berbeda ya. Jadi perlakuan kita bagaimana terhadap anak yang berbeda itu ya seperti itu. Mungkin juga budayanya berbeda ya. Jadi kelas itu bisa menjadi sangat beragam. Dalam teori yang saat ini itu berpusat pada pembelajar ya. Learner center ya. Learner center. Jadi berpusat pada si pembelajar. Artinya kita harus bisa memfasilitasi setiap anak itu berbeda-beda sesuai dengan karakternya, sesuai dengan latar belakangnya. Jadi tantangan guru menjadi semakin berat kan. Dia harus memiliki wawasan yang luas sehingga bisa mengcover semua perbedaan itu dan memperlakukannya sesuai dengan karakter mereka, karakter mereka masing-masing. Ini katanya guru abad 21 itu menghadapi tantangan seperti ini. Yang berpusat pada pembelajar dan pengajarannya bersifat makin personal ya. Karena mereka punya akses juga pada informasi. Kalau di mahasiswa itu terlihat sekali mereka juga punya akses pada sumber-sumber informasi yang sama dengan dosennya. Kalau dosennya ada kelebihan, ya dia membaca lebih dulu saja. Usianya lebih duluan saja, jadi mengalami pengalaman hidup lebih panjang dibandingkan mahasiswa. Tapi dari sisi informasi yang dia miliki, bisa jadi anak didik kita lebih banyak mengetahui, memiliki informasi dibandingkan kita. Jadi kita menghadapi situasi seperti itu. Lalu juga pendekatannya mungkin anak-anak sekarang bisa menjadi seorang produser ya, dia bisa menggunakan teknologi dengan sangat piawai. Ya. Mungkin anak SMP juga sudah bisa nulis coding, anak sekarang sudah bisa membuat blogger, ya, bisa membuat HTML sendiri, ya, jadi menjadi sangat kreatif anak-anak itu. Bagaimana menghadapi anak-anak seperti ini? Ya. Mungkin dia menjadi sangat bosen kalau sifatnya satu arah dari kita, mungkin lebih cocok pendekatannya pada problem solving, project based ya sifatnya. Tapi pengetahuan mereka tetap bisa terasah bertambah ya. Kalaupun nanti ada ujian nasional dia tetap bisa menjawab, tapi wawasannya menjadi jelas sangat luas anak-anak itu.
Ya ini kan guru, ini bagaimana guru menghadapi situasi yang seperti ini. Dan teknologi-teknologi baru yang membantu proses belajar itu dari waktu-waktu terus saja hadir ya. Nah, itu juga kita bagaimana caranya memanfaatkan itu semaksimal mungkin. Dan sekarang menjadi mendunia, dunia menjadi satu. Ya. Anak-anak harus belajar bahasa sekarang menjadi sangat mudah karena dia bisa berinteraksi langsung. Kalau ingin belajar bahasa Inggris langsung berinteraksi dengan orang yang bangsanya berbahasa Inggris, yang Jerman langsung dengan bahasa, dia langsung bisa berinteraksi. Jadi belajar bahasa itu bisa menjadi sangat cepat. Ya. Melalui media-media seperti itu. Nah, kita bisa mengkapitalisasi hal ini. Ya. Dengan fasilitas yang tentu tidak semua anak memiliki fasilitas, oleh karena itu tadi disebutkan hibrida. Kalau anaknya tidak ada fasilitas itu ya mungkin pendekatan kita masih tradisional, itu sebabnya itu disebut hibrid, ya, campuran kita. Jadi challenge seorang guru menjadi luar biasa. Ya, karena kalau menghadapi situasi yang seperti itu kan jadi beda-beda. Itu kan harus memperlakukan. Tidak fair kalau kita memperlakukan anak yang tidak punya akses pada teknologi, tapi kita beri tugas yang sama beratnya seperti anak yang punya akses teknologi, tentu kan tidak fair ya. Jadi kita pada salah satu kode etik seorang guru itu harus bisa berlaku se-fair mungkin ya, seadil mungkin kepada anak didik kita. Karena itu bagian dari karakter yang harus diajarkan ya, fairness, berlaku adil. Itu kan sesuatu yang harus diteladankan maksud saya. Nah, kalau kita sendiri tidak berlaku fair, bagaimana kita bisa mengajarkan fairness kepada anak didik kita? Dan ini ada 15 ya, yang saya baca misalnya. Bisa kita lihat bersama-sama. Situasinya seperti itu sekarang dunia ini yang dihadapi oleh para guru. Ya. Jadi challenge-nya luar biasa. Tapi itu bukan suatu hal yang tidak bisa diatasi ya. Selama ada antusiasme, ada passion dari kita, dan itu didukung oleh keyakinan tadi kita. Misalnya tadi kita punya niat, ya, memang niat kita bangun terus bahwa kita adalah orang punya tanggung jawab yang sangat mulia, sehingga kita bisa membangun dari waktu-waktu energi yang diperlukan untuk menghadapi challenge yang sangat besar itu. Nah, saya kira ini sebagai pengantar ya Kak Arfan, sudah 1 jam ini saya bicara, sudah lebih dari cukup lah ya. Kita mungkin bisa berdiskusi, bisa bertanya jawab ya mengenai apa yang tadi saya sampaikan. Saya kembalikan pada Kak Arfan ya sebagai moderator. Saya persilahkan Kak Arfan. Iya, terima kasih Mas Her atas pemaparan materinya, luar biasa ya. Jadi tadi beliau menyampaikan tentang banyak hal gitu ya. Pertama mungkin beliau berkenalan dulu mengenai pengalaman ya. Jadi kalau misalnya ini salah satu seperti yang dari awal dari pembukaan saya katakan ke Bapak Ibu semuanya bahwa beliau ini merupakan sosok yang inspiratif. Salah satunya adalah karena beliau ini senang belajar dari banyak hal dan ke berbagai penjuru dunia gitu ya. Dan itu sangat menarik buat kami gitu ya, terutama buat para mahasiswa gitu ya, buat mendengarkan cerita beliau di kota inilah, di kota itulah, luar biasa sekali gitu ya. Oke, Bapak Ibu, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini izinkan saya share screen. Nah, ini Pak, udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ada sekitar 10 pertanyaan ya. Oke, ini Pak, ada pertanyaan dari Paiman Pradana ya, Pak Paiman Pradana dari SMA Kaples Atahririn Bogor. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi sistem pembelajaran pada saat ini menurut konsep Sang Guru Mulia. Terima kasih. Jadi mungkin ini karena mungkin Pak kalau untuk saat ini kan kita kondisi pembelajarannya berbeda dengan kondisi yang biasa gitu ya Pak. Nah, kalau misalnya kita menerapkan konsep Guru Mulia ini untuk pembelajaran di yang sekarang, itu dari Bapak seperti apa gitu? Mungkin kurang lebih pertanyaannya seperti itu. Ya, ini pandemi ini memang sesuatu yang datang tiba-tiba ya pada kita semua dalam proses belajar, termasuk saya juga banyak belajar nih dalam situasi ini. Yang jelas kehadiran teknologi itu dipercepat oleh situasi ini ya. Sebelumnya kan kita tidak biasa zooming, ya. Tiba-tiba kita harus zooming ya. Sebelumnya kita kalau belajar itu ada tatap muka sehingga untuk menampilkan sesuatu yang ekspresif itu dapat terasakan langsung oleh anak didik kita, atmosfer ekspresif yang kita bangun. Sekarang kan tidak ya, karena sebagian dari aura itu hilang ya. Jadi ini memerlukan persiapan yang jauh lebih berat ya. Jadi para
guru, dosen seperti saya ini, persiapan untuk mengajar jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya. Menyita waktu banyak sekali untuk mempersiapkan materi ya. Bagaimana caranya supaya kalau tiba-tiba ada pertanyaan mendadak kita juga bisa langsung menjawab seperti tersedia papan tulis ya. Kan ini memerlukan perangkat-perangkat yang tidak semuanya memiliki perangkat. Kalau perangkatnya serba terbatas bagaimana ya? Akibatnya apa? Berpikir keras itu kita. Tidak ada jalan lain gitu, kita harus lebih kreatif dibandingkan sebelumnya. Dari satu sisi ini menurut saya positif ya. Karena sebelumnya kita tidak pernah terfikirkan. Sekarang menjadi sebuah persoalan yang tiba-tiba ada di depan kita. Jadi pola pikir positif ini sangat penting menurut saya. Ini terlebih dalam situasi seperti ini. Ini kita harus berpikir positifnya adalah kita dipaksa untuk berpikir lebih keras, lebih kreatif, memanfaatkan segala yang serba terbatas ya semaksimal mungkin. Ya, kan tidak ada kontak langsung kita. Apalagi saya umurnya sudah 65 ya, ke kampus saja tidak diperkenankan. Ya, karena institusi kami sangat menghargai SDM ya. Jadi kalau SDM itu punya peluang untuk terkena penyakit itu dan kemudian bisa fatal, ya itu lebih baik dilarang. Jadi saya tidak boleh masuk kampus karena umur saya sudah di atas 60 ya. Jadi tidak boleh. Jadi semuanya harus saya persiapkan dari rumah dengan segala fasilitas yang ada ya. Perlu saya lengkapi dan itu kan tidak disediakan oleh institusi, tidak disediakan fasilitas oleh negara. Jadi semampu kita. Akibatnya ya kalau kita tidak lengkap fasilitasnya ya kita berpikir lebih keras ya. Ya. Dan biasanya untuk orang tua seperti saya, umur 65, itu berbeda dengan anak milenial, berbeda dengan Kak Arfan ya. Kak Arfan barangkali lebih sangat istilahnya itu sangat fleksibel, sangat lincah ya dengan teknologi. Saya udah sangat istilahnya saya ini generasi kolonial ya. Kalau Kak Arfan itu generasi milenial, saya ini generasi kolonial. Jadi memang agak lambat. Jadi artinya bekerja lebih keras. Dan benar itu. Saya mau menyiapkan kuliah itu berjam-jam ya. Jauh lebih banyak saya berinvestasi. Tapi dengan semangat ya. Karena kita melihat ini selalu dengan berpikir positif. Jadi caranya memang kalau ditanya bagaimana, kita harus berpikir bagaimana caranya membuat materi-materi itu menjadi lebih menarik, ya. Membuat menjadi lebih hidup, padahal tidak ada tatap muka. Mungkin memberikan mereka tidak hanya melihat apa yang kita tampilkan, tapi memberikan mereka pada link-link tertentu ya, sehingga mereka itu juga rasa ingin tahunya itu juga tergugah. Mereka membuka sendiri link-link itu. Kita mencari link-link yang relevan ya, dan sebagainya ya. Jadi peluangnya lebar sekali sebetulnya untuk merespon situasi seperti ini supaya anak-anak tetap semangat ya. Dan yang harus digarisbawahi, kita harus siap bekerja lebih keras, lebih kreatif itu. Dan itu harus dipandang sebagai sesuatu nikmat dari Tuhan karena Tuhan ingin memanfaatkan, Tuhan ini ingin kita menggunakan seluruh kapasitas yang diberikan oleh Tuhan. Kapasitas otak kita ini kan luar biasa. Baru kita gunakan mungkin 0,000 sekian persen dari semua fasilitas yang sebenarnya otak kita ini sanggup. Karena selama ini kita serba dimanjakan. Ya. Tiba-tiba ada tantangan, jadi kita bisa memanfaatkan kapasitas kita mendekati lebih maksimal, ya, lebih banyak. Saya kira jawaban saya memang sangat umum ya seperti ini. Harus siap bekerja lebih keras, lebih kreatif ya, untuk bisa tetap menjaga semangat anak-anaknya. Apalagi ya? Oke, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Tapi sebelum kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya, saya mau informasikan dulu buat Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu ya. Ntar untuk daftar hadirnya saya coba share-kan. Ini lewat Mentimeter aja. Oke, atau nggak muncul ya, di sini aja. Ya, Bapak Ibu, ini untuk link daftar hadir ya. Jadi untuk kehadiran hari ini, Bapak Ibu silakan isi bit.ly/dhn resume 90121 sesuai tanggal hari ini ya. bit.ly/dhn resume 90121 ya. Bapak Ibu boleh kita tuliskan aja di kolom komentar ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal klik aja.
Oke, ya sudah. Oke, kalau gitu Mas Her, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya. Ini untuk pertanyaan berikutnya, yang ini tanpa nama ya. Ini katanya Bapak, saya seorang guru. Bagaimana cara membangun kepribadian siswa yang tidak percaya diri dengan kemampuannya? Padahal dia siswa yang pintar tapi tidak percaya diri gitu ya. Jadi ini melihat kemampuan siswanya padahal dia pintar tapi tidak percaya diri. Jadi intinya dari pertanyaan pertanyaan ini Bapak atau Ibu guru ini adalah tentang membangun kepribadian siswa yang tidak percaya diri gitu Pak. Baik, memang ini salah satu yang sering dihadapi khususnya anak-anak dari daerah ya. Mungkin karena terbatas sumber informasinya ya. Jadi dia tidak pernah membaca kisah-kisah orang yang serba terbatas tapi dia bisa luar biasa karya akhirnya ya. Jadi ini perlu diberikan menurut saya contoh-contoh ya, contoh-contoh yang banyak bisa kita peroleh dari media sosial maupun dari internet ya. Misalnya saya sering ceritakan pada anak-anak di samping yang sejarah-sejarah sangat klasik ya, para sahabat, para orang-orang soleh di sekitar Rasul. Jika di zaman modern ini misalnya tentang kisah pendiri kerajaan Honda ya. Kerajaan Honda itu dari keluarga yang sangat miskin. Sedemikian miskinnya sehingga sebagian dari kakak-kakaknya itu meninggal karena orang tuanya tidak sanggup membawa ke dokter. Orang tuanya aja tukang tambal ban. Ini Honda ini ya. Namanya Honda ya. Pendiri kerajaan Honda, pabrik mobil Honda. Tapi anak ini karena tiap hari bergelut dengan sepeda, dia punya impian bagaimana supaya sepeda ini dikasih motor begitu. Dia hanya lulus sampai SMP karena orang tuanya tidak sanggup menyekolahkan lagi. Mungkin cerita-cerita semacam ini bahwa segala keterbatasan yang menyebabkan dia tidak percaya diri. Tidak percaya diri ini karena dia terkungkung oleh keterbatasan yang dimiliki. Biasanya seperti itu. Nah, batas-batas ini kalau bisa dipecahkan, ya, dihancurkan. Ya, dengan cara memberikan contoh-contoh yang sejalan dengan batas-batas yang menyebabkan dia tidak percaya diri. Ya, bisa saja karena kesulitan ekonomi itu menyebabkan dia tidak percaya diri. Bisa karena penampilan dia barangkali tidak seperti orang biasa ya, misalnya badannya kecil atau badannya terlalu gemuk ya, sehingga dia tidak percaya diri ya. Jadi kita sebagai guru harus mengetahui kira-kira apa yang menyebabkan dia tidak percaya diri. Nah, hal-hal yang tidak menyebabkan tidak percaya itu kalau bisa dalam tanda petik dihancurkan dengan contoh-contoh real ya. Contoh-contoh ini biasanya dengan cerita-cerita ya. Dengan cerita-cerita mengenai hal-hal yang menyebabkan seseorang itu bisa mengatasi keterbatasannya sehingga terbangun rasa percaya dirinya ya. Kan tidak percaya diri kan istilahnya minder ya. Minder itu kan karena ada sebabnya biasanya ya, macam-macam sebabnya. Nah, sebagai seorang pendidik kita harus mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan dia itu punya perasaan seperti itu. Nah, itu dihancurkan dengan cerita-cerita real ya. Saya melakukan approach-nya pendekatannya seperti itu. Nah, yang selama ini saya kan pada anak-anak didik saya khususnya yang biasanya yang berasal dari daerah itu banyak yang rasa percaya dirinya sangat rendah dibandingkan anak yang dari metropolitan ya. Nah, makanya saya sering senang cerita ya. Saya tadi disebutkan Kak, saya senang cerita bahwa bagaimana kita bisa keluar dari berbagai macam kesulitan, contoh-contoh orang-orang yang sukses ya. Itu juga bisa menjadi hal yang bisa menyebabkan seseorang kemudian menemukan dirinya kembali dan tumbuh rasa percaya dirinya. Malah saya selalu menanamkan pada anak didik itu Indonesia itu punya segalanya. Cuman kekurangan satu hal. Indonesia itu kekurangan anak-anak yang ambisius. Mereka pintar tapi ambisinya terlalu rendah. Nah, ini tugas guru harus mengajarkan kepada para anak didiknya berani punya mimpi besar tadi saya sebutkan. Dan mimpi besar itu selama membawa kebaikan umumnya bisa dicapai tentu dengan kerja keras, dengan kerja tekun, kerja yang cerdas ya. Dengan macam-macam yang tadi saya sebutkan soal kompetensi, bersedia berkolaborasi, bisa bekerja sama dengan orang lain, ya. Membuka diri terhadap perbedaan, tidak takut belajar, tidak pernah ragu bisa belajar dari siapapun itu. Ya, itu harus ditanamkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.
Oke, ya, siap. Terima kasih. Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu, untuk membangun kepribadian siswa yang lebih percaya diri, itu kembali lagi itu merupakan tugas guru juga gitu ya. Yang pasti kita harus menanamkan kepada mereka bahwa mereka harus menjadi sosok orang yang ambisius gitu ya. Pak, karena mungkin dari ketika misalkan seseorang ditanamkan bahwa ada cita-cita, mungkin dari itu bakal muncul kepercayaan diri gitu ya Pak ya, dari siswanya ya Pak ya. Oke, berikutnya nih Pak, ada pertanyaan menarik juga nih Pak dari ini nggak pakai nama ya, nggak apa-apa. Ini izin bertanya Pak, saya seorang mahasiswa katanya, di mana di kampus saya ada oknum dosen yang memanfaatkan wewenangnya untuk memperkaya diri sendiri. Tentu itu jauh dari prinsip guru mulia. Pertanyaannya ini, kalau ini Pak dari si mahasiswanya, bagaimana saya harus bersikap? Ya, ya ini ya tentu posisi mahasiswa seperti ini sebenarnya posisinya itu sangat dilematis ya, karena tentu dia tidak ingin nanti mendapatkan penilaian negatif hanya karena sikap dia yang menentang dosennya ya. Ini memang sikap dia dilematis. Mestinya ini bisa diadukan kepada ketua jurusan atau ketua departemen atau kepada walinya, ya, walinya. Tentu ini situasi yang tidak baik ya, kalau ada seperti ini. Artinya mungkin dosen ini memeras mahasiswanya, barangkali ya, dugaan saya, dalam arti selalu minta bayaran, selalu minta uang. Saya tidak tahu persis nih kalau saya tulis seperti itu. Ya, ya ini tentu tidak baik untuk pendidikan. Ya, sangat tidak baik ya. Jangan sampai mahasiswa lalu punya kesan yang sangat jelek pada gurunya. Mahasiswa itu harus punya kesan positif pada guru ya. Karena tugas guru itu meneladankan karakter. Bagaimana kita bisa meneladankan kalau mahasiswanya sudah punya pandangan negatif terhadap guru, ya, karena guru melanggar kode etiknya sendiri. Ya, itu tuh jangan sampai terjadi. Ini sebenarnya tidak situasi yang sangat tragedi ya, sebuah tragedi. Apa yang dikatakan oleh mahasiswa ini adalah sebuah tragedi. Tadi kalau saya gambarkan tadi di foto saya para mahasiswa dengan ada tumpengan di situ ya. Itu tumpengan itu saya selalu bertemu dengan para mahasiswa dan mengajak makan siang bareng. Semua yang membayar adalah saya. Jangan sampai mahasiswa yang membayar. Jadi dana saya dari mana? Saya peroleh dari dana-dana penelitian saya. Jadi saya memberikan kepada para mahasiswa makan siang gratis. Ya. Lalu kadang-kadang membiayai mereka yang pengen keluar negeri untuk seminar, ya saya biayai. Jadi itu menimbulkan sesuatu yang baik hubungan dengan dosen dan mahasiswa. Sehingga hal-hal yang perlu diteladankan itu dapat berlangsung dengan sangat alamiah. Ya. Ini penting ya, itu yang saya sebut makanya tantangan guru menjadi sangat berat karena dia memiliki banyak keterbatasan ya. Mungkin dari penghasilan juga tidak banyak ya, sehingga bagaimana kita bisa tetap menjaga tadi etik dan kode etik guru ya, di satu sisi ya, sehingga ada respect dari siswa sehingga nilai-nilai itu bisa dengan sangat alamiah terteladankan kepada mereka. Situasi yang ditanyakan tadi memang sebuah tragedi. Saya lihat memang ada beberapa yang seperti itu di beberapa perguruan tinggi atau di SMA atau di SMP ya. Itu memang sebuah tragedi ya. Itu makanya mestinya harus kita pikirkan bersama-sama oleh masyarakat, oleh bangsa dan negara. Guru ya tidak harus mewah tapi cukuplah hidupnya itu sehingga beliau-beliau itu dapat tenang, mengajar tetap tegak pada kode etiknya ya. Ini menjadi tantangan untuk kita semua lah. Bangsa ini juga tantangan bagi bangsa ini, tantangan bagi masyarakat ya. Karena bagaimanapun juga masyarakat membutuhkan layanan guru supaya anak-anaknya itu bisa menjadi anak-anak yang baik, berakhlakul karimah, bisa berbakti pada orang tuanya, berbakti pada gurunya ya. Nah, tidak ada cara lain kecuali kehidupan guru harus layak lah ya, harus layak itu. Harus layak. Dan ini tanggung jawab kita semua. Jadi saya turut berduka cita ini pada mahasiswa ini mengalami masalah seperti ini ya. Yang terbaik ya diadukan kepada ketua prodi, ketua departemen ya. Kalau takut di istilahnya apa itu ditengarai oleh dosennya ya mohon supaya Pak saya ini menyampaikan anonimus kalau bisa Pak, jangan disebutkan saya. Tapi faktanya saya menghadapi situasi seperti ini diadukan saja kepada ketua prodi atau ketua ya. Karena harus ditengahin, harus diselesaikan. Kasihan sekali saya turut berduka ini menghadapi masalah ini pada para mahasiswa ini, pada adik mahasiswa yang mengalami ini. Adukan ke dekan kalau perlu sampai ke dekan ya masalah itu.
Oke, terima kasih Mas Her atas jawabannya. Kayaknya ini juga sepertinya nggak cuma permasalahan mahasiswa yang ini ya, karena mungkin di antara ini karena program ini cukup terbuka, jadi pesertanya nggak hanya guru, ada mahasiswa juga, mungkin juga antara mahasiswa yang lain juga ada mengalami hal yang sama. Tentu emang menurut Mas Her ini adalah sesuatu yang sangat dilematis, karena mungkin ketika kita menyampaikan bisa jadi dosennya tidak bisa menerima dengan baik, malah berefek pada kita selaku mahasiswa gitu ya. Makanya mungkin jalan tengahnya adalah disampaikannya melalui orang lain yang mungkin di atas dosen itu, bisa langsung ke Kaprodi ataupun ke yang lainnya gitu ya. Jadi buat siapa ya, ini mungkin teman ya kali ya, mau disebut Bapak Ibu, karena kalau mahasiswa mungkin bukan Bapak Ibu lagi gitu ya, teman aja gitu ya, karena kita sama mahasiswa gitu ya. Jadi ini buat teman-teman mahasiswa yang mungkin menemukan kondisi seperti ini, tentu memang pasti kita dilematis ya, mau disampaikan langsung takutnya nggak diterima dengan baik, ya pasti berpengaruh ke nilai kita gitu ya, secara nggak langsung mungkin akan mempersulit diri kita juga di kampus gitu. Nah mungkin jalan tengahnya itu cukup ide yang bagus gitu ya, jadi kita sampaikannya lewat Kaprodi, kemudian izin nanti nggak usah disampaikan, kita secara anonim aja gitu yang menyampaikannya. Oke, berikutnya nih ada pertanyaan yang lain Pak, ini yang berbeda, ini terkait ini Prof, seperti apa cara penilaian karakter siswa yang efektif? Jadi ini terkait cara penilaiannya gitu ya. Jadi efektif, valid, konstruktif, dan berkesinambungan, serta relevan untuk siswa dan orang tua, serta pemangku kepentingan lainnya yang selama ini Ya, cenderung subjektif, bias, dan sulit diukur. Gitu. Ya, komponen-komponen penilaian ini kan banyak ya. Di samping kita memberikan tes, ada daftar hadir, ada hal-hal lain ya yang tidak bisa dikuantifikasikan ya. Kadang-kadang memang penyelesaiannya tidak dalam bentuk kuantifikasi, tapi kita panggil, kita ajak ngobrol ya. Itu bagian dari usaha kita agar ada perbaikan ya. Penilaian itu kan hanya salah satu cara supaya anak didik kita memiliki karakter yang mulia. Kalau katakanlah ini persoalan yang menyangkut soal karakter ya. Misalnya kalau dia menyontek itu jelas langsung hukumannya berat karena sejak dari awal disebutkan yang menyontek nanti langsung dapat nilai E ya, itu dari awal, di awal kuliah harus disampaikan konsekuensi hal-hal yang itu sudah betul-betul berada di garis batas ya. Di garis batas yang tidak boleh dilanggar ya. Itu di bagian awal disebutkan. Misalnya kalau di dalam kelas itu ada bunyi HP berdering, itu saya denda 100.000. Di kelas saya denda 100.000. Ya. Terus uangnya nanti gimana Pak? Uangnya di akhir semester, biasanya saya tambahi karena selalu kurang. Kita berikan kue, kita makan bersama-sama di akhir semester. Ya. Misalnya seperti itu. Ya. Tujuannya apa ya? Tujuannya jangan mengganggu. Ya. Jangan mengganggu. Lalu menyebabkan anak-anak tidak konsentrasi. Ya. Menyebabkan proses belajar tidak berlangsung dengan baik. Tapi semuanya disampaikan di awal semester. Ya. Saya sendiri pernah ikut terkena denda karena saya lupa meng-off-kan HP saya. Bunyi, waduh saya kena denda juga. Semua berlaku untuk dosennya juga. Ya. Berlaku juga untuk gurunya. Ya. Hal-hal yang seperti itu. Tujuannya tentu ada tujuan menanamkan disiplin. Ya. Hal-hal yang perlu disampaikan di bagian awal dari suatu proses pembelajaran disampaikan di awal. Sehingga tidak ada yang merasa diperlakukan tidak adil karena tidak tahu aturannya. Semua hal yang berkaitan dengan aturan disampaikan di awal. Misalnya ya, seperti itu. Jadi dengan demikian kita bisa bersama-sama. Dosen juga, guru juga berarti juga harus disiplin karena dia harus meneladankan. Ya. Jangan terlambat misalnya datang ke kelas ya, yang seperti itu. Ini penting untuk tidak diajarkan tapi diteladankan ya, disiplin kita dan sebagainya. Ya. Ini bagian dari proses pendidikan itu sendiri ya. Jadi saya menyampaikannya seperti itu. Ya, kalau ada hal-hal yang tadi ditanyakan seperti itu. Moga-moga ini menjawab ya pertanyaannya ya. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas Her. Jadi intinya buat Bapak Ibu gitu ya. Ini mungkin kita sebut bahasanya bikin kontrak belajar kali ya Pak ya. Ini bikin kontrak belajar untuk mendisiplinkan siswa gitu. Yang mungkin bahkan istilahnya ini nggak hanya berlaku untuk siswanya, berlaku juga untuk gurunya. Nah, untuk kita sebut untuk penyesuaian dengan kondisi PJJ ini mungkin dari sisi sanksi bisa lebih disesuaikan gitu
ya. Jadi intinya buat Bapak Ibu untuk penilaian yang lebih efektif, bikinlah kontrak belajar di awal. Misal dari sisi pembelajaran, misalnya kalau telat misalnya 10 menit dikasih punishment-nya apa gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Kalau misalnya Mas Her ini karena ngajarnya mahasiswa gitu ya. Mahasiswa mungkin ada punishment-nya berupa pembayaran iuran gitu ya, yang akhirnya sebenarnya dinikmati sama mereka lagi. Tapi kalau misalkan kondisinya lagi PJJ kayak gini, mungkin punishment-nya berupa hal lain. Bisa jadi disuruh baca buku, mungkin apa ya, atau hal lainnya gitu ya, yang mungkin bisa membangun hal positif juga bagi siswanya gitu. Oke, kemudian ini ada pertanyaan lain Pak. Ini karena kita kondisinya justru sekarang kan ini dari Bu Nita Andriani dari SMKN 1 Mempura. Ya, SMKN 1 Mempura. Bagaimana mengatasi negatif efek dari penggunaan gawai. Jadi kan sebetulnya kan kalau misalnya kita lihat sekarang karena kondisinya PJJ, pasti siswa itu benar-benar makin lengket lah gitu dengan gawainya. Nah, masalahnya adalah ketika siswa makin lengket dengan gawai, banyak hal lain yang dilakuin, jadi seperti gaming atau misalnya aktivitas lain sehingga mengganggu aktivitas belajarnya. Jadi motivasinya makin berkurang. Itu Pak pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi negatif efek dari penggunaan gawai saat Jadi belajar pertama daring? ya. Jadi pertama sudah ada anak yang sebelum situasi pandemi itu ada sekelompok anak yang memang sudah sakit ya. Sakit karena interaksinya dengan gawai. Nah, ini tentu tidak bisa diselesaikan kecuali diselesaikan secara medik ya. Medik itu artinya bisa dengan psikolog, bisa dengan psikiatrik ya. Kalau yang sudah terlanjur seperti itu. Nah, kalau yang belum, nah itu sebabnya dari awal kita tadi sebutkan ada kontrak belajar ya, ada kontrak belajar. Diingatkan senantiasa disampaikan bahwa gawai itu punya nilai manfaat, tapi juga bisa destruktif sifatnya. Teknologi biasanya seperti pedang bermata dua. Selalu bisa punya dampak positif, bisa punya dampak negatif. Nah, kita harus ingatkan dampak-dampak negatif itu. Ya, tapi dampak positifnya kalau bisa diperkaya. Ya, dampak yang positifnya itu diperkaya. Supaya tidak sempat dia menggunakan hal-hal untuk yang negatif. Ya. Masyarakat kita ini termasuk masyarakat yang tidak siap dengan kehadiran teknologi baru. Karena kita bukan pencipta teknologi. Kalau pencipta teknologi itu biasanya sebelum teknologi itu hadir, sudah ada diskusi publik. Ya, karena dia akan meng-create sesuatu. Ya. Nah, kalau kita ini hanya pengguna, ya, jadi akibatnya kita seringkali kita tidak siap dengan kehadiran gawai itu, dengan kehadiran teknologi baru. Ya. Mestinya kan harus ada persiapan yang matang, lalu nanti responnya seperti apa. Misalnya kalau di negara-negara maju, anak sampai dengan SMP tidak boleh ke sekolah membawa gawai. Tidak boleh membawa gawai. Nah, biasanya kalau di Indonesia banyak yang protes karena bagaimana saya nanti bisa kontak anak saya gitu. Sama-sama orang tuanya juga nggak pengen kesulitan, jadi akhirnya sama-sama memikul akibatnya. Kalau di negara-negara maju sudah memang kita memang didukung oleh fakta bahwa fasilitas publiknya memang tidak sebagus negara maju, sehingga kalau anak tidak membawa gawai itu orang tuanya akan kesulitan misalnya untuk melakukan kontak ya. Kalau di negara maju kan semua fasilitas publik itu sudah sangat bagus. Tapi sebetulnya kalau niat kita sejak dari awal itu baik, kesulitan itu toh dulu tidak ada gawai juga bisa gitu ya. Bisa. Jadi memang ini masalah publik ya, ini masalah yang menyangkut kebijakan publik, tapi juga masalah persepsi publik ya. Ini baru tanggung jawab kita semua. Jadi memang ada baiknya mungkin di awal tahun itu guru dan para orang tua kumpul bersama-sama dirundingkan bagaimana sebaiknya. Ini ada hal-hal negatif ya, ini sebelum pandemi ya. Bahkan nanti setelah pandemi pun ini bisa ada pertemuan antara guru dan para orang tua. Bagaimana kita mensikapi hadirnya gawai di dalam pendidikan. Mungkin sekolah dan guru bisa menyebutkan dampak negatifnya bisa seperti ini sehingga disarankan jangan bawa gawai kalau ke sekolah misalnya. Jadi orang tuanya juga bisa menyadari. Tapi kalau hanya semena-mena diumumkan tanpa ada penjelasan biasanya menimbulkan reaksi yang akibatnya sekolah biasanya mengalah ya. Akhirnya diizinkan. Akhirnya macam-macam bisa terjadi. Jadi mestinya di awal tahun itu ada rundingan bersama-sama. Karena sekarang proses pendidikan ini kan tanggung jawab semua ya, tidak hanya tanggung jawab sekolah dan guru, tapi orang tua juga harus dilibatkan ini, ya. Karena tantangannya luar biasa, ya. Tantangan pendidikan luar biasa. Sekarang sekolah mungkin barangkali kalau di Indonesia sekolah itu paling lama hanya 5 jam ya,
dari 24 jam. Sisanya kan di rumah dan di masyarakat. Jadi harus dilibatkan bersama-sama. Masyarakat juga diajak, ada pendidikan publik, pertemuan dengan para orang tua dan guru itu juga diselenggarakan secara teratur untuk bisa bersama-sama. Niatnya baik ya, jadi semuanya mestinya bersedia untuk melakukan investasi waktu, tenaga, dan pikiran. Ya. Jadi jawaban saya seperti itu. Jadi untuk mengatasi hal-hal yang negatif itu memang harus disosialisasikan terus efek negatifnya apa. Lalu kita lihat efek positifnya apa, yang diperkaya, diperkuat yang efek yang positif. Yang negatif itu diusahakan direduksi. Tapi kalau sudah terlanjur jadi penyakit, ya harus dibawa ke ahlinya untuk disembuhkan. Yang udah nggak bisa diselesaikan oleh sekolah, kalau sudah menjadi penyakit nggak bisa diselesaikan. Dia akan menjadi seperti kanker nanti merusak kiri kanan. Itu harus diisolasi, istilahnya diisolasi. Ya mungkin kalau perlu harus ada pendidikan khusus untuk anak-anak yang seperti ini. Tapi yang jelas gawe itu punya dampak positif itu pasti. Tapi ada dampak dewean negatif. Yang positif kita perkuat, ya. Karena zamannya memang zaman seperti sekarang ini sehingga anak-anak bisa menggunakan itu untuk hal-hal yang positif. Nah ini harus dan positif itu bagus ya dalam pengertian juga merintis jalan karir mereka nantinya, ya. Ya saya selalu melihat teknologi itu seperti pedang bermata dua. Itu aja kita harus aware betul. Yang positif apa kita, yang negatif juga apa, dan harus disosialisasikan. Oke, terima kasih Mas Her atas jawabannya. Demikian ya Bu Nita, jawabannya jadi terkait bagaimana mengatasi negatif effect. Tentunya ini untuk mengatasi negatif effect ini tentunya tidak hanya tugas guru gitu ya, karena yang mengawal siswa itu kan selain guru ada orang tuanya juga masyarakat, dan tentu perlu ada pensosialisasian gitu ya dari berbagai pihak tentang negatif effect dari penggunaan gawai ini gitu ya. Apalagi kan semakin ke sini gawai itu makin berkembang, teknologi makin maju, makin banyak gawai dengan berbagai fasilitasnya membuat anak-anak mungkin tidak sangat susah buat lepas dari gawai gitu ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya ini Pak ada dari Pak Denny dari Madinah Islamic School Jakarta. Tadi katanya disebutkan bahwa ciri pengajaran abad 21 adalah berpusat pada pembelajaran dan pengajaran personal. Bagaimana menyiasati kondisi sekarang yang rata-rata satu kelas itu terisi 30-an siswa gitu Pak. Terima kasih. Ini tadi saya sebutkan ya, dari waktu ke waktu itu walaupun sudah ada teknologi, tugas pendidik bukannya makin ringan ya, makin berat ya. Tapi itu harus kita sikapi dengan antusiasme karena itu sesuatu yang juga merangsang kita untuk berpikir lebih keras, mengembangkan kreativitas juga lebih kuat. Gitu ya. Jadi kalau kecenderungannya yang seperti tadi saya sebutkan ya, learner centered classroom, jadi menjadi personalized ya. Jadi personalized itu karena anak-anak bisa mencari informasi sendiri, lama-lama anak-anak itu mengerti apa yang dibutuhkan, ya, sehingga kalau dia merasa mendapatkan dari guru hal yang tidak dibutuhkan, antusiasme nggak ada. Itu pasti. Ya. Antusias itu kalau itu sesuai dengan keinginannya. Ya. Nah, tinggal memang harus sejak dari awal itu ada arahan-arahan yang sejalan dengan karakternya, karakter anak didik, ya, karakter anak didik. Ya. Nah, dari satu sisi kita bisa memanfaatkan teknologi ini. Jadi tugas guru di sini sudah hanya sebagai fasilitator saja. Ya. Fasilitator dalam arti mengarahkan, kamu kalau gitu bisa ke link yang ini, kamu ke link yang ini, kamu ke link yang ini. Di samping ada general, ada istilahnya itu, ada tugas umum ya yang semua harus mengerjakannya, harus mencapainya. Kompetensi misalnya kalau ada ujian yang tingkat nasional ya materi yang tentang itu semuanya harus menguasai kalau dia ingin menempuh jalur sampai ke sana nanti misalnya ingin sampai ke perguruan tinggi ya ini harus ditanamkan pada anak-anak bagian yang ini harus tetap dilalui di samping dia bisa memperkaya dengan berbagai macam skill dan kompetensi yang dia bisa peroleh sendiri ya. Jadi guru sifatnya memfasilitasi lalu memberikan guidance ya supaya anak-anak tidak terjebak pada hal-hal yang negatif tadi ya kan ada efek negatifnya supaya tidak terjebak pada hal yang negatif ya. Jadi kalau misalnya 30 masih relatif kecil ya. Jadi masih bisa dalam kendali oleh seorang guru yang mengenal dengan baik para siswanya, mengenal secara personal ya sehingga bisa memberikan arahan-arahan yang sifatnya personal ya. Kecenderungannya memang seperti itu ya. Menjadi personalized teaching ya. Menjadi personalized classroom nanti akan ke sana.
Anak-anak punya kemampuan sendiri mengakses informasi, bisa memperkaya pengetahuannya sendiri. Anak-anak itu tinggal diarahkan sesuai dengan yang kira-kira dengan bakatnya ya. Tugas guru sebenarnya dari satu sisi itu mengenal ini relatif ringan. Yang berat tadi mengenal dengan baik siswanya, itu berarti challenge yang pertama. Begitu dia sudah bisa mengenal dengan baik siswanya, tinggal disistematisasi, masing-masing diarahkan sesuai dengan minat dan karakter dan bakatnya. Ya. Saya kira seperti itu pendapat saya. Ya. Oke, demikian Pak Denny jawaban dari Mas Her tentang bagaimana cara menyiasati untuk pembelajaran personal gitu ya. Jadi tentu ini adalah tugas yang cukup berat bagi Bapak Ibu guru semua karena challenge-nya adalah harus mengenal terlebih dahulu karakter siswanya seperti apa gitu ya. Oke, kemudian ini ada pertanyaan berikutnya. Ini Pak, kalau tadi mungkin dari mahasiswa, kalau ini dari guru, sama mungkin kalau dari sisi apa ya, dari sisi kondisi. Tapi kalau ini mungkin dari sisi gurunya menyampaikan bagaimana solusinya ketika pimpinan di lembaga yang memiliki moralitas dan kinerja dalam hal keuangan dan kinerja yang lainnya yang tidak sesuai dengan karakter seorang pemimpin para guru. Kami mau mengingatkan, tapi beliau selalu merasa benar gitu. Ya, ini apa istilahnya pendekatan manusiawi yang diperlukan. Dari satu sisi beliau diingatkan, tapi dari sisi biasanya kan punya ego ya. Pimpinan ini selalu punya ego. Kenapa dia berada pada posisi pimpinan? Karena dia merasa lebih dari yang lain sehingga dia terpilih ya menjadi seorang pimpinan. Tapi setelah jadi pimpinan bisa saja dia terpleset ya. Tapi saya kira karakter sangat manusiawi. Kalau orang diingatkan secara terbuka itu akan tersinggung. Sehingga yang menyebabkan malah justru marah. Jadi carilah momen-momen yang baik, yang sangat rileks. Ya. Kalau memang kenyataannya seperti itu ya. Jadi sangat rileks, yang sangat nyaman. Ya. Cara masuknya juga yang pas, sehingga dia juga tidak tersinggung. Malah dia merasa tersanjung. Ya. Ini pendekatan-pendekatan manusiawi nih. Ya, hal-hal yang seperti itu biasanya harus dilakukan. Ya. Kalau memang itu sesuatu yang sudah melampaui batas ya. Nah, kalau memang tidak bisa diingat berkali-kali ya kita yang mencoba mencari sumber lain yang bisa menegur dia dalam posisi yang lebih tinggi dari yang bersangkutan ya. Kan kalau kepala sekolah mungkin yayasannya ya, kalau ini swasta adalah yayasan, kalau dia sekolah negeri kepada Disdik bisa disampaikan pada Disdik juga bisa ya. Tapi tentu sangat bagus kalau kita bisa personalize terlebih dahulu ya. Menurut saya ya, jadi approach personal ya. Yang pendekatan manusiawi kita bisa pahami dengan mencari momen yang tepat ya pada waktu yang tepat dan menggunakan kata dan bahasa yang pas ya. Biasanya seperti itu semuanya harus sebatas terukur ya. Nah, biasanya kalau situasinya seperti itu biasanya bisa diterima nasihat masukan dari kita ya. Tapi kalau tetap kekeh nggak bisa ya pada institusi yang lebih tinggi. Ya harus pada institusi yang lebih tinggi karena institusi yang lebih tinggi juga perlu masukan ya dari bawah. Untuk kepentingan institusi itu sendiri dan juga untuk kepentingan anak didik ya bagi proses pendidikan yang baik karena bagaimanapun juga guru itu harus bisa menjadi teladan ya. Itu harus ada semangat seperti itu. Oke, terima kasih Mas Her atas jawabannya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ini mungkin kondisinya agak berbeda dari pertanyaan tadi yang mahasiswa. Kalau ini kondisinya karena dari gurunya sendiri bisa menyampaikan. Jadi pendekatan manusiawi yang didahulukan ya Pak ya. Seperti itu. Oke, berikutnya ini ada juga pertanyaan lain. Mungkin ini lebih ke teknis ya Pak ya. Jadi ini katanya saya melakukan PJJ dengan menggunakan WhatsApp, YouTube, dan Google Classroom. Hanya saja dalam pelaksanaannya kelancaran belajar sangat tergantung pada karakteristik kelas. Saya memiliki kendala dari 6 kelas, ada 2 kelas yang kurang aktif saat pembelajaran. Adakah solusinya? Ya biasanya kita kan harus mencari sebab-sebabnya ya, supaya kita bisa memberikan treatment yang pas. Kira-kira apa sebabnya ini kalau tidak ada antusiasme di anak didik kita? Apakah kita kurang komunikatif ya, bisa atau materinya terlalu berat ya, terlalu membosankan? Itu selalu kita mencari akar permasalahannya sehingga treatment kita nanti bisa pas ya. Walaupun kadang-kadang kalau menyangkut diri kita sendiri kita kadang-kadang ada blok ya, terblokir kalau menilai diri kita sering kita terblokir ya. Jadi kita bisa belajar pada orang lain ya. Karena kadang kita tidak boleh menutup kemungkinan bisa belajar dari orang lain. Orang lain
kenapa dia bisa ya seperti kita belajar. Bukan sebuah yang aib ya, kita belajar. Saya belajar juga dari dosen-dosen muda karena mereka lebih milenial ya, lebih terampil ya menggunakan tool-tool itu. Hingga saya belajar pada dosen-dosen muda, saya termasuk belajar sama anak saya ya. Karena mereka lebih piawai ya, lebih tampil, bahkan jenis-jenis perangkat-perangkat ini juga saya belajar dari dosen muda dan anak saya karena mereka lebih milenial ya, lebih akrab dengan teknologi saat ini. Saya belajar dari mereka. Gimana sih yang pas itu, bagaimana caranya? Ya, saya bertanya. Jadi jangan malu bertanya kalau menghadapi problem-problem yang memang kita tidak menemukan solusi dari dalam diri kita sendiri ya. Karena kadang-kadang memang kita bisa belajar dan harus bersedia belajar dari orang lain yang memang lebih tahu dari kita. Saya menasihatinya, mengusulkannya seperti itu, jangan takut belajar dari siapapun gitu ya. Insya Allah bisa ditemukan solusinya ya. Nah, seperti tadi ini, kita harus cari sebabnya kenapa ya. Yang kelas ini kok tidak, apa latar belakang sosial anak-anaknya berbeda. Sehingga pendekatan saya di kelas yang satu tidak cocok untuk di kelas ini, karena memang lain latar belakang sosialnya, latar belakang psikologinya, dan sebagainya. Ya. Jadi kita coba cari tahu. Oke, mungkin ini juga sebetulnya bukan permasalahan salah satu orang guru ya, mungkin karena sekarang semuanya pasti Bapak Ibu guru memegang tidak hanya satu kelas pasti ya, ibaratnya Google Classroom-nya ini penuh dengan berbagai kelas gitu ya, tentunya dengan karakteristiknya yang berbeda gitu. Nah, jadi ini saran dari Mas Her untuk Bapak Ibu guru yang menghadapi masalah seperti itu adalah kita harus cari tahu dulu sumber masalahnya di mana, sehingga misalnya tadi beberapa permasalahan yang mungkin terjadi adalah mungkin bisa jadi dari latar belakang sosial atau latar belakang pendidikan atau mungkin bisa latar belakang psikologi maksudnya ya, atau mungkin bisa jadi dari kitanya sendiri gitu ya, misalnya yang dari sisi kita ngasih materinya yang terlalu berat, karena mungkin saya alami sendiri gitu ya Bapak Ibu, saya sebagai mahasiswa ketika misalnya dikasih materi yang cukup berat, itu apalagi disampaikan melalui online, ya jatuhnya jadi lebih ke semangat saya jadi kurang gitu. Nah, pada akhirnya mungkin ada treatment-treatment tertentu yang diperlukan. Misalnya biasanya kalau dari dosen saya untuk materi-materi yang berat itu disampaikan disuruh pelajari sendiri aja gitu. Nah, jadi yang diajarin secara online materi-materinya yang lebih mudah dimengerti dan menyenangkan gitu ya. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu guru bisa lebih fokus dulu ke masalahnya apa sih, kenapa, cari tahu dulu penyebabnya, dari situ baru dicari treatment-treatmentnya. Seperti itu saran dari Mas Her ya. Oke, berikutnya ini ada pertanyaan juga ini dari Ibu Darmawanti Karanganyar. Bagaimana cara agar siswa dapat berkomunikasi dengan orang tua siswa? Karena banyak siswa bekerja untuk mencari tambahan uang untuk bantu orang tua serta beli kuota yang terkadang kurang. Jadi ini kan sebetulnya mungkin Pak salah satu permasalahan yang dihadapi juga nih ketika kita pembelajaran jarak jauh. Jadi kan selain mungkin fasilitas udah ada nih, misalnya gawainya udah ada, tapi masalahnya kuotanya nih, karena kan kuota juga cukup jadi perhatian penting gitu ya. Apalagi kan mungkin kalau dari pemerintah kan sebelumnya pernah ada gitu ya yang program kuota gratis untuk siswa. Dan mungkin untuk sekarang dan kedepannya kan kita belum tahu. Mungkin ada saran dari Mas Her seperti apa? Ya ini memang problem sosial kita ya. Ada yang kesulitannya itu sangat mendasar, yaitu kuota ya. Kalau tidak ada kuota proses belajar ya terhenti. Ini problem yang sangat mendasar sebetulnya ya. Nah, ini menimpa sebagian dari anggota masyarakat kita yang harus kita akui. Itu terjadi ya. Nah, ini harus menjadi tanggung jawab bersama, yang tidak bisa hanya para guru ya, mungkin bisa dengan sosial masyarakat sekitar. Kalau itu terjadi pada kelompok yang cukup besar di satu kelompok masyarakat, mungkin bisa dengan aparat bisa turun tangan membantu Pak Lurahnya memfasilitasi. Karena ada contoh yang kemudian teratasi dengan aparat turun tangan ya untuk warganya ya. Pak RW, Pak RT mencarikan sumber dana, kemudian memasang alat transmitter di satu wilayah, lalu anaknya belajar bersama-sama dari ruangan itu ya, dari tempat itu. Jadi ini tanggung jawab bersama, tidak sepenuhnya di tangan guru, ini terlalu berat kalau tangan guru kalau persoalan seperti ini ya, karena itu memang sudah di luar jangkauan wilayah guru. Guru bisa mengontak mungkin
orang tua lalu memberikan saran keluarnya. Saran keluarnya itu yaitu dimobilisir anak-anak di sekitar situ, lalu bekerja sama dengan Pak RT, Pak RW, ya, Pak Lurah, ya. Guru memberikan arahan, ya, tapi tidak menyelesaikan, memberikan arahan bagaimana menyelesaikannya, karena tidak semuanya itu memang harus guru yang menyelesaikannya, tapi harus ada bantuan juga dari masyarakat, kan ini tanggung jawab masyarakat juga, ya. Bersama-sama, ya. Pemerintah, masyarakat, di samping kita juga ini tanggung jawab kita semua. Ini sebuah pengalaman baru dari bangsa kita yang secara mendadak tiba-tiba ada disrupsi, sehingga berbagai macam pemikiran itu kita usahakan bersama-sama untuk mencari solusi yang kadang-kadang sangat spesifik. Seperti ini spesifik, ya. Ini ada sebagian anggota masyarakat betul tidak, jangankan gawainya, jangankan kalaupun gawainya sudah ada misalnya, kuotanya pun masih jadi problem. Jadi problemnya itu berlipat-lipat begitu, ya. Problemnya itu berlipat-lipat. Sebagai tanggung jawab masyarakat, misalnya itu Masjid Salman kemarin mengadakan kampanye untuk memberikan bantuan gawe, dibagikan secara gratis, ya, sebagai bagian wujud dari tanggung jawab sosial, karena gawe menjadi sangat sentral dalam proses belajar mengajar. Tidak boleh ada anak yang tidak sempat bisa belajar mengajar hanya karena itu. Sehingga Masjid Salman mengadakan kampanye untuk mencari para donatur dan menghasilkan ratusan gawe dibagikan gratis, ribuan mungkin, ya, seingat saya dibagi secara gratis tuh kepada siswa-siswa yang memang tidak sanggup. Tapi juga belum selesai tadi, ada soal kuota misalnya. Nah, jadi harus dipikirkan bersama-sama. Ya, tidak bisa kita sendiri. Guru bisa memberikan ide, ya, ide penyelesaian seperti tadi saya sebutkan, ya. Membantu menyelesaikan jalan keluar, tapi tidak bisa diselesaikan sendirian oleh para guru, harus melibatkan semuanya. Oke, terima kasih Mas Her atas jawabannya. Jadi seperti itu, ya, Ibu Darmawanti. Jadi untuk masalah ini sebetulnya bukan masalah yang hanya jadi tanggung jawab guru gitu, ya. Ini jadi tanggung jawab bersama. Adapun posisi Bapak Ibu guru di sini adalah untuk sebagai penyampai ide gitu, ya. Karena ini masalahnya adalah bukan hanya jadi tanggung jawab guru aja gitu, ya. Jadi dari guru misalkan menyampaikan jalan keluarnya. Contoh misalnya kepada orang tuanya bisa menyampaikan ke RT RW atau lurahnya atau misalnya pejabat terkait gitu, ya, untuk bisa memberikan bantuan gitu, ya. Jadi bantuannya itu bisa macam-macam gitu, ya. Apalagi sebetulnya sekarang kalau misalnya ibaratnya gitu, ya, Bapak Ibu, kalau misalnya diakalin itu ada banyak banget trik yang bisa digunakan gitu, ya. Ini salah satunya mungkin saya udah pernah dapat informasi. Jadi ada juga cara ngakalinnya tuh, jadi satu wilayah gitu, ya, nggak tahu RT atau RW tertentu gitu, ya. Jadi warganya itu bareng-bareng masang WiFi satu gitu, Pak. Jadi si WiFi-nya itu dipakai sama siswa untuk belajar gitu. Jadi misalnya di satu RW, misalnya satu RT ada berapa banyak siswa patungan gitu. Jadi secara kan kalau secara kuota, kalau misalnya kita pakai WiFi bisa jadi unlimited gitu, ya. Kemudian jumlah siswa yang makainya bisa lebih banyak dan biayanya lebih murah. Nah, itu mungkin salah satu ide yang pernah muncul gitu, ya. Salah satu hal yang pernah diimplementasikan, mungkin Bapak Ibu bisa cari informasinya. Tapi yang pasti di sini saran dari Mas Her adalah bahwa ini Bapak Ibu guru bisa menyampaikan idenya kepada orang tuanya gitu. Atau misalkan kalau kebetulan misalkan Bapak Ibu gurunya berdomisili yang barengan sama siswanya, bisa jadi penggeraknya juga gitu, ya. Bisa jadi motornya untuk menyampaikan ke pihak-pihak yang terkait gitu, ya. Oke, ini kita coba, ini masih ada pertanyaan lain, tapi sepertinya untuk pertanyaannya sudah terjawab di yang sebelumnya, ya. Saya coba cari pertanyaan yang berbeda. Oh ya, bentar. Oh, di sini ada. Oh, ini ada pertanyaannya yang melalui chat juga, ya. Ya, nanti buat Bapak Ibu yang bertanya sebetulnya mendingan lewat menti.com, ya, biar lebih mudah gitu, ya. Ini udah. Oh, ini Pak mungkin yang lebih ini juga sama sih Pak, lebih ke teknis. Bagaimana, ini dari Ibu Irma Nur Hasanah, bagaimana cara agar anak terbiasa melakukan sholat duha dan tilawah? Sudah kerjasama dengan orang tuanya, tapi tetap ada anak yang susah banget karena ketergantungan HP sehingga sulit bangun pagi. Dan kalau belajar daring selalu terlambat. Ya, tadi saya sebutkan karena itu sudah menjadi
sesuatu yang disebut penyakit, nah ini harus kita serahkan kepada yang ahlinya ya untuk diberikan treatment, entah itu psikolog atau psikiatri. Kalau sudah sangat tergantung ya, sehingga aktivitas yang lainnya menjadi sangat terganggu, ini tidak hanya guru, malah yang paling penting orang tua harus menyadari itu kalau itu sudah menjadi penyakit, ya harus disembuhkan, harus diberi treatment yang pas ya. Kita tidak bisa mengada-ada, itu sudah menjadi suatu penyakit. Dan itu sekarang banyak kasus-kasus seperti itu. Tentu semakin dini kita mendeteksi masalah itu, tentu semakin cepat bisa diselesaikan. Tapi kalau sudah menjadi suatu yang berat penyakitnya, sudah sedemikian hebat keterangannya, itu menjadi lebih sulit. Jadi sangat penting nih mungkin untuk diketahui oleh semuanya, oleh guru, oleh para orang tua, agar bisa memantau dengan sedini mungkin ya. Kalau itu sudah menjadi sesuatu yang sakit, ya dibawa kepada psikolog atau psikiater untuk dibantu memberikan treatment yang tepat gitu ya, sebelum menjadi semakin berat kasusnya ya. Saya seperti itu ya. Oke, terima kasih Mas Her ya. Jadi sepertinya ini ya, untuk pertanyaan yang lainnya mungkin sebetulnya sudah terjawab ya Bapak Ibu, karena berhubung waktu juga. Jadi mungkin dari Mas Her ada closing statement sebelum kita tutup acara ini. Ya, selalu di dalam setiap kesulitan itu tersembunyi hikmah ya. Dan kita sebagai guru harus bisa, menurut saya harus bisa melihat supaya kita tidak mengalami pesimisme dan apatisme di dalam proses pengajaran pendidikan ya. Karena guru itu memang selalu harus menunjukkan sikap antusiasme kepada anak didik sehingga anak didik selalu bersemangat ya, di dalam menempuh proses pendidikan sehingga dia menjadi anak yang nantinya memberikan manfaat pada masyarakatnya. Dan itu tantangannya tidak ringan, tapi kita harus yakin bahwa yang kita lakukan itu mulia dan bisa menjadi bekal untuk perjalanan pulang kita nanti menghadap Tuhan. Kita harus yakin ya, supaya kita tidak pernah kehabisan energi ini dalam proses yang sangat berat ini. Jadi catatan dari saya itu, moga-moga Allah meridhai usaha kita, sehingga ini semua menjadi amal soleh kita yang tidak sia-sia, ya. Artinya bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan manakala kita suatu saat nanti harus kembali menghadap Dia. Saya kira itu Mas Arfan, Kak Arfan. Ya, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak Mas Her yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama Bapak Ibu guru semuanya. Nah, ini ada dari Bu Anita, dari Ibu Hernelis ya. Nanti mau ditulis, jadi nanti buat Bapak Ibu yang mau mengakses kembali, barangkali ada yang ingin mengulang kembali, mereview kembali, atau melihat jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh Mas Her, nanti Bapak Ibu bisa akses YouTube-nya Ruang Kolaborasi Juara ya. Jadi untuk webinar hari ini nanti bakalan tetap disimpan di YouTube RKJ ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang belum pernah akses, tinggal nanti masuk YouTube, nanti ada RKJ channel gitu ya, channelnya Ruang Kolaborasi Juara. Jadi nanti untuk rekaman webinar hari ini insya Allah bisa dilihat di sana gitu ya. Jadi untuk ataupun misalkan itu untuk webinar LPP Salman ITB yang bekerja sama dengan Ruang Kolaborasi Juara yang lainnya, itu bakalan semuanya ada di situ gitu ya, ada di YouTube itu. Oke Bapak Ibu, sebelum kita akhiri mungkin Bapak Ibu saya mohon untuk menyalakan videonya ya, kita berfoto bersama terlebih dahulu. Kita berfoto virtual aja, mohon dinyalakan videonya. Oke, ya siap. 1, 2, 3. Oke, bentar. Oke, kita ke slide 2. Ya, alhamdulillah hari ini tadi maksimal kita udah sampai ada 280 peserta ya. Jadi buat Bapak Ibu nanti 280, nanti Bapak Ibu silahkan buat yang belum isi daftar hadir, silahkan isi daftar hadir dan isi resumnya, karena itu nanti bakalan jadi
penilaian untuk penerbitan sertifikat gitu ya. Oke Bapak Ibu, dari kami dicukupkan sekian. Insya Allah kita akan berjumpa lagi untuk serial webinar Sanggar Guru ini di tanggal 23 ya. Jadi nanti buat Bapak Ibu di tanggal 23 kita berjumpa kembali. Kemudian bagi Bapak Ibu juga kami informasikan bahwa tanggal 16 juga ada webinar dengan topik yang lain gitu ya, dengan topik yang berbeda. Silahkan nanti Bapak Ibu akses di grupnya, kami udah sharekan untuk yang minggu depan ya. Kalau minggu depan itu webinarnya berbeda, bukan bagian dari serial webinar yang sekarang. Jadi mungkin nanti untuk sertifikat yang diterbitkannya pun berbeda gitu ya, antara yang sang guru sama yang satu lagi. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya kami banyak kekurangan. Juga kami juga mengucapkan terima kasih banyak buat Mas Her yang sudah meluangkan waktunya berbagi bersama para guru ya, Bapak Ibu guru ini yang kalau dari peserta ini dari berbagai wilayah ya Pak ya, berbagai wilayah. Terima kasih. Dari Aceh sampai Papua Barat ada gitu ya. Ini berarti Nusantara ya, se-Indonesia gitu, bisa kita bilang se-Indonesia nih peserta yang hadir. Oke, marilah kita tutup perjumpaan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.